Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kuliah CNC dan NC Programming kali ini, saya akan mendemonstrasikan penggunaan perintah Tool Motion Commands, khususnya G00 dan G01 pada software CNC Simulator. Baik, sebelumnya kita coba untuk mereview kembali tentang G00 dan G01. Kita mulai dengan G00 atau Rapid Transfers, di mana perintah G00 ini kita berikan ke mesin CNC agar mesin membawa pahat secepat mungkin ke sumbu X, Y, dan sumbu Z, baik secara berasingan ataupun kombinasi antara X, Y, dan Z. Perlu diingat bahwa penggunaan G00 adalah untuk memposisikan pahat sehingga pahat dibawa ke koordinat tertentu tanpa adanya pemakanan benda kerja. Adapun format penulisan G00 adalah sebagai berikut. G00 diikuti dengan koordinat tujuan searah sumbu X, koordinat tujuan searah sumbu Y, koordinat tujuan searah sumbu Z, baik secara berasingan X saja, Y saja, atau Z saja, maupun kombinasi antara X dan Y, X dan Z, Y dan Z, ataupun kombinasi ketiganya X, Y, dan Z. Ini adalah contoh programming ya, dengan menggunakan G00. Ada 5 baris perintah. Misalkan kita mempunyai benda kerja dan sebuah pahat, di mana dimensi benda kerja kita itu adalah 100 kali 100 dengan ketebalan benda kerja 20 mm. Di sini kita menetapkan titik referensi benda kerja adalah pada bagian paling kiri benda kerja, paling atas benda kerja, dan yang paling dekat ke operator. Berarti pada titik ini koordinat X adalah 0, koordinat Y adalah 0, dan koordinat Z adalah 0. Baik, kita lihat part programming kita. Pada baris pertama yang beralamat di N10, di sini kita tetapkan G90, yang berarti bahwa kita menggunakan sistem koordinat absolut. Artinya, setiap gerakan pahat, baik searah sumbu X, searah sumbu Y, maupun searah sumbu Z, selalu dihitung dari titik 0 X, 0 Y, dan 0 Z, atau selalu kita hitung dari titik referensi benda kerja ini. Baris kedua yang beralamat di N20, G00, Y0, yang berarti bahwa kita memerintahkan mesin CNC untuk membawa pahat ke koordinat Y0 dengan kecepatan maksimum. Jadi, kalau ini adalah Y0, ya, Y0 ini adalah sumbu Y, ini Y0, maka pada bidang yang saya tunjuk ini adalah Y0. Dengan demikian, kalau program ini kita eksekusi, maka kita berharap pahat ini akan dibawa ke Y0, ya, pada bidang Y0. Kita lihat, baik, pahat telah bergerak ke arah Y0. Kemudian baris berikutnya yang beralamat di N30, kita memerintahkan mesin CNC untuk menggerakkan pahat dengan cepat ke X0. Jadi ini adalah X0, maka bidang ini adalah X0, sehingga pahat kita harapkan akan bergerak ke X0 jika baris ini kita eksekusi. Kita lihat, sekarang pahat sudah berada di X0. Baris program berikutnya adalah G00Z5. Ini adalah perintah yang kita berikan kepada mesin agar membawa pahat, ya,
di atas membawa pahat ke atas permukaan benda kerja ini dengan jarak sekitar 5 mm. Kita lihat seperti itu. Dan baris terakhir, kita memerintahkan mesin CNC untuk membawa pahat ke X50 dan Y50. Jadi, kalau ini 0, ini 100, maka 50 adalah berada di tengah-tengah sini, ya, di tengah-tengah sumbu X50 dan di tengah-tengah sumbu Y50. Jadi, koordinat X50, Y50 kira-kira ada di sini, ya. Kita lihat. Nah, baris ini mengindikasikan kepada kita bahwa pahat akan digerakkan secara simultan, ya, sekaligus baik pada sumbu X, searah sumbu X maupun searah sumbu Y sekaligus. Baik. Berikutnya adalah G01. Ya. G01 atau linear interpolation adalah perintah yang kita berikan kepada mesin untuk menggerakkan pahat, ya, ke koordinat X, Y, ataupun Z, baik secara berasingan ataupun kombinasi antara XY, XZ, YZ maupun XYZ sekaligus. Nah, mengingat bahwa G01 ini adalah perintah yang diberikan kepada mesin untuk membawa pahat ke koordinat tertentu dengan adanya pemakanan benda kerja, maka kita perlu menetapkan gerak makan dan kecepatan spindle, ya, feed rate ataupun spindle speed. Ini adalah contoh part programming yang menggunakan G00 dan G01, ya. Ada 13 baris baris program, ya, yang beralamat N10, N20 dan seterusnya sampai N30. Baik, kita akan coba part program ini dengan menggunakan CNC simulator, ya. Jadi ini adalah tampilan CNC simulator. Kita ada mesin CNC 3 aksis di sini, ya, 3 sumbu X, Y, dan Z, ya. X, Y, dan Z. Baik, untuk memudahkan kita melihat bagaimana program ini bekerja, saya coba untuk menyembunyikan, ya, mesin dan juga saya sembunyikan tool holdernya ini, ya. Jadi yang kita lihat sekarang hanyalah meja, benda kerja dan pahat-pahat berada di suatu tempat yang kita tidak perlu tahu di mana keberadaannya. Baik, pada baris pertama di sini baris program kita, ya, G90, ya. Yang tadi kita sudah bahas bahwa G90 berarti bahwa kita menggunakan sistem koordinat absolut, ya, di mana semua gerakan, semua gerak pahat itu selalu dihitung dari referensi benda kerja titik nol. Nah, kita sudah menetapkan di sini bahwa titik referensi benda kerja adalah pada paling kiri, ya, paling atas dan paling dekat dengan operator. Nah, itu adalah titik nol. Jadi semua gerakan akan dihitung dari titik ini. Baik. Di sini ada perintah G00Z30 yang berarti bahwa kita memerintahkan mesin untuk membawa pahatnya ke koordinat Z30. Ya. Jadi kita berharap bahwa pahat ini akan berada tepat 30 mm di atas permukaan benda kerja kita. Kita lihat. Jadi ini adalah sekitar 30 mm di atas titik 0Z, ya. Lalu program berikutnya atau baris perintah berikutnya adalah G00X15 yang berarti bahwa kita memerintahkan mesin untuk menggerakkan pahat dengan cepat ke koordinat X15. Jadi kalau ini adalah benda kerja kita, ya.
dan ini adalah titik 0 X, maka kita berharap bahwa pahat ini nanti akan berada sekitar 15 mm ya dari titik 0 X. Kita lihat. Ya, jadi ini adalah titik adalah 15 mm dari titik 0 benda kerja. Lanjutkan. Berikutnya adalah G00Y15 yang berarti bahwa kita memerintahkan mesin untuk membawa pahat ke koordinat Y15 ya. Koordinat Y15. Jadi kalau kita lihat dari atas ya, kita lihat dari atas ya. Ini titik X0 ya. Ini Y0 ya, searah sumbu Y. Maka kita berharap bahwa pahat ini akan bergerak ke Y15 ya. Bergerak ke arah Y15. Jadi Y0 ini Y0 15 sekitar sini kita lihat. Ya, jadi sekarang pahat kita berada pada posisi X15, Y15 dan Z adalah 30. Seperti itu. Ya. Kalau kita lihat. Baik. Berikutnya adalah Z2. G00 Z2 berarti bahwa kita memerintahkan mesin untuk menggerakkan pahat ke koordinat Z2. Jadi sekitar 2 mm di atas Z0 ini, di atas permukaan benda kerja. Kita lihat. Ya, jadi pahat ya tepat berada 2 mm di atas permukaan benda kerja ya. Baik. Lalu kita lihat berikutnya adalah G01. G01 adalah perintah linear perintah untuk menggerakkan pahat ya secara linear atau linear interpolation ke Z-5 ya. Jadi Z-5. Kalau ini Z-nya 0 ya, Z0 adalah di sini, -5 ya dari titik 0. Kalau ke atas itu adalah positif, ingat ya kaidah tangan kanan. Kalau ini sumbu X positif, ini Y positif, maka ini adalah Z positif, sehingga Z negatif adalah menuju ke bawah. Jadi kita berharap bahwa pahat ini akan melakukan ya pemakanan benda kerja. Jadi dia akan ke bawah sejauh 5 mm di bawah titik 0 Z. Kita lihat. Ya, baik. Jadi sekarang pahat kita sudah menembus benda kerja ya, 5 mm. Kedalaman 5 mm. Baik. Berikutnya adalah G01 ya, linear interpolation. Jadi pahat akan bergerak secara linear karena di sini kita menentukan koordinatnya hanya koordinat Y saja, maka pahat ini akan bergerak secara linear ke arah sumbu Y ya, menuju koordinat Y85 ya. Jadi kalau ini 0 Y, ini 100 Y ya, Y100, maka 85 ada di sekitar sini ya. Maka pahat akan bergerak sehingga ke Y85. Kita coba ya. Jadi dihasilkan sebuah slot ya dengan kedalaman 5 mm ya. Dari mana kita tahu? Dari sini ya, Z-5. Lalu sepanjang berapa? Sepanjang kalau ini 100 dikurang 15 kurang 15 ya, kurang 30 berarti sejauh 70. Jadi slot kita ini panjangnya adalah 70 mm dari titik Y15 ya, koordinat Y15 sampai ke koordinat Y85. Lalu apa perintah berikutnya adalah perintah untuk menggerakkan pahat secara linear searah sumbu X saja ke koordinat X85. Jadi kalau ini X0 maka
ya, pahat akan bergerak ke 85X sekitar sini. Ya. Jadi pahat kita harapkan akan bergerak secara linear secara sumbu X ke titik X85. Kita coba. Iya. Jadi sekarang pahat sudah berada di X85 dan Y85. Ya. Dan kita sudah punya slot yang membentuk ya apa nih? Letter L ya. Berikutnya adalah perintah untuk menggerakkan pahat secara linear ke koordinat Y15. Jadi lagi-lagi kita menggerakkan pahat ini linear ya pada sumbu Y. Y15. Kalau ini Y0 ya maka Y15 ada di sekitar sini. Ya, maka kita bisa prediksi bahwa pahat akan bergerak sehingga di sekitar sini. Kita lihat. Ya, sudah. Dan berikutnya adalah perintah yang diberikan kepada mesin untuk menggerakkan atau membawa pahat secara linear ke X15. Jadi X saja ya, ke X15. Ya, jadi kalau ini X0 ya, X0 maka ini X positif 15, maka pahat akan bergerak ke sini ke X15. Kita coba. Iya. Jadi kita sudah mendapatkan slot seperti ini ya. Dengan part programming yang seperti ini. Lalu Z20. Z20 artinya kita akan memerintahkan mesin untuk menggerakkan pahat ke atas ya. Ke atas. Kenapa atas? Karena Z-nya positif. Z positif, kalau ini Z-nya 0 maka ke atas adalah positif. Ya. Kita lihat. Nah, pahat sekarang sudah berada di Z20. Lalu berikutnya adalah kombinasi ya, kombinasi gerakan ya, pahat kombinasi ke X70 dan Y70. Jadi ini X70 ya, ini Y70. Jadi pahat kira-kira nanti akan dibawa ke sini ya, ke arah sini. Kita lihat. Ya. Oke. Jadi selesai sudah program kita yang diakhiri dengan M30. M30 adalah M code yang berarti bahwa end program. Jadi program berakhir dan kita telah berhasil membuat slot seperti ini. Baik, demikianlah materi kita kali ini. Pada materi berikutnya saya akan mendemonstrasikan tool motion commands khususnya untuk G02 dan G03 yang akan saya kombinasikan dengan G00 dan G01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.